warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknologi dan Media Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Anissa Banti Dan Nuryanti. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep perpustakaan offline dan perpustakaan digital. Pengertian perpustakaan offline dan digital. Darmono mengungkapkan bahwa perpustakaan pada dasarnya merupakan pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi para penggunanya. Perpustakaan bisa saja diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku yang diperuntukkan sebagai media belajar. Perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Selanjutnya, pengertian dari perpustakaan offline atau tradisional adalah perpustakaan yang mengolah bahan pustaka yang memberikan pelayanan terbatas, yang mana bahan pustaka hanya dicatat serta disimpan di dalam rak tanpa dibuatkan katalog. Pelayanan dari perpustakaan offline ini yaitu mencatat peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Kemudian, pengertian perpustakaan digital adalah gabungan dari beberapa seperangkat sumber elektronik yang merupakan gabungan dari berbagai komponen teknik yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan, mencari, serta menggunakan informasi. Perpustakaan digital juga memiliki arti yang sangat luas dalam pengelolaan koleksi suatu perpustakaan. Proses yang dilalui tidak hanya mengubah bentuk elektronik, tetapi juga penggunaan perangkat lunak. Ada kelebihan dan kekurangan dari perpustakaan offline dan perpustakaan digital. Kelebihan dari perpustakaan offline yang pertama yaitu untuk menimbulkan rasa cinta terhadap perpustakaan yang ada di sekitar tempat kita. Yang kedua, dapat mengajarkan arti tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dalam menjaga bahan bacaan yang kita gunakan. Yang ketiga, dapat melatih diri untuk disiplin. Contohnya, tidak membuat keributan ketika sedang berada di perpustakaan. Ada kelebihan dari perpustakaan digital, antara lain, yang pertama, tidak dibatasi ruang. Jadi, setiap orang yang menggunakan perpustakaan digital dapat mengakses tanpa harus datang ke perpustakaan. Perpustakaan digital dapat digunakan selama penggunanya mempunyai koneksi. Yang kedua, tidak dibatasi waktu. Akses ke perpustakaan digital dapat dilakukan selama 24 jam dalam satu hari dan dapat pula diakses kapan saja tanpa adanya batasan waktu dalam menggunakannya. Yang ketiga, dapat menghemat tenaga pengguna karena tidak perlu repot-repot pergi ke perpustakaan. Yang keempat, hemat dokumentasi. Jadi, jika ingin menyimpan banyak sumber informasi, informasi tersebut akan tersimpan secara otomatis, bisa disimpan langsung pada jenis file di laptop atau komputer tanpa harus repot-repot lagi. Yang kelima, biayanya relatif murah. Buku cetak bisa diubah menjadi e-book, sehingga kita dapat mudah sekali mengunduh dengan harga yang tidak begitu mahal dan bahkan bisa gratis. Jika tadi kita membahas kelebihan dari perpustakaan offline dan perpustakaan digital, sekarang ada kekurangan dari perpustakaan offline dan perpustakaan digital. Kekurangan dari perpustakaan offline antara lain waktunya terbatas, karena seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan offline pastilah ada batasan waktu dalam penggunaannya. Yang kedua, memerlukan waktu cukup lama. Jika kita mencari buku di perpustakaan, kemudian letak buku itu tidak teratur, maka pengguna perpustakaan tersebut harus mencari buku terlebih dahulu. Maka itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian ada kekurangan dari perpustakaan digital. Yang pertama, ketika sedang menggunakan perpustakaan digital dan kemudian jaringan internet tidak terhubung atau mati, maka hal itu akan mempersulit bagi pengguna, karena jika tidak terhubung dengan internet, perpustakaan digital tidak dapat diakses. Yang kedua, dapat mempengaruhi kurangnya produktif masyarakat, karena sudah terbiasa menjadi konsumtif teknologi.
Ketika sudah terbiasa, maka tidak dapat lepas. Jika ditinjau dari segi kesehatan pun, perpustakaan digital dapat mempengaruhi seperti kesehatan mata, menjadi tidak normal akibat terlalu sering dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, dapat mengurangi tenaga pustakawan di perpustakaan offline karena banyak pengguna perpustakaan digital yang dapat digunakan dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Kemudian ada relevansi antara perpustakaan offline dan perpustakaan digital. Relevansi berarti bersangkut paut, terhubung, dan selaras. Jadi, kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi berdampak pada perubahan aspek kehidupan masyarakat, sehingga semakin tingginya tuntutan untuk mendapatkan informasi. Peran lembaga informasi termasuk perpustakaan dalam mengembangkan kualitas layanan perpustakaan sebagai tuntutan kebutuhan informasi yang tidak dapat terhindarkan. Dalam dinamikanya, perpustakaan tidak saja membangun kualitas dalam layanan konvensional dengan mengandalkan kepemilikan koleksi-koleksi tercetaknya, seperti yang biasa terdapat pada perpustakaan offline. Perpustakaan harus mengalami metamorfosa sehingga dapat membangun layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi, sehingga hadirlah perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan bentuk peradaban baru dalam bidang kepustakawanan di dunia. Dalam upaya mengembangkan perpustakaan adalah melalui kerjasama perpustakaan, sehingga bentuk upaya membangun layanan perpustakaan dengan koleksi secara bersama. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun layanan perpustakaan dan mengatasi kelangkaan informasi. Perpustakaan digital memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber informasi elektronik. Pengguna tidak lagi terikat secara fisik pada jam layanan perpustakaan, di mana pengguna harus hadir atau mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Disinilah perpustakaan digital sebagai alat dapat memfasilitasi dan memecahkan persoalan keterbatasan akses tersebut. So baby, come with me.